Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, kembali pemirsa untuk segmen terakhir di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu sore hari ini. Di hari ini di Ramadan kedua di tahun 1444 Hijriah dan juga bertepatan dengan hari Jumat 24 Maret 2023 tentunya. Dan tadi terjadi iklan, ada beberapa perkara-perkara yang disebutkan oleh Pak Ustadz, yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Di antaranya ada dusta atau berbohong, kemudian ada sumpah palsu, dan juga ada adu domba. Kita lanjutkan kembali, tentunya ada beberapa perkara lagi yang mungkin tadi terjeda karena iklan tentunya ya. Baik, silakan Pak Ustadz, ada dua perkara lagi tadi ya. Boleh silakan. Perkara lagi yang membatalkan pahala puasa. Tadi dusta ya. Kemudian sumpah palsu dan juga adu domba. Nah, yang berikut adalah gibah. Nah, gibah juga membatalkan ya ternyata ya. Gibah itu bahasa kita gunjing ya. Iya. Ngupe, Pak. Ngupe. Iya. Ngupe orang ya. Iya. Jadi gibah itu pemirsa menceritakan kejelekan orang lain dengan hawa nafsu ya. Sebenarnya boleh kita menceritakan kejelekan orang lain, tapi dalam rangka untuk membenahinya. Oke, membenahi gitu, orang tersebut. Membenahi orang tersebut atau untuk menyelesaikan perkaranya. Misalkan kalau ada suatu perkara, kemudian kalau kita nggak sebut perkaranya, keburukannya, kita gimana menyelesaikan masalah ya gitu. Cuman yang terjadi ini adalah ketika orang yang berpuasa menahan haus dan lapar, tetapi tidak bisa menahan lisannya. Iya. Nah gitu. Dia apa? Dia bergibah. Gibah ini menggunjing, ngupe ya. Dia ngomongin kejelekan temannya ya. Yang apabila kejelekan ini diketahui oleh temannya, maka temannya tidak senang. Betul. Nah, maka ini termasuk dosa besar juga nih ya. Dosa yang yang kita minta kepada Allah segera diampuni. Ya, kalau kita menyakiti hati seseorang dengan lisan kita, maka lisan kita kata Nabi ya, banyak orang yang masuk ke dalam neraka ya, itu karena lisannya. Nah, jadi termasuk perkara gibah juga. Berarti memang benar-benar harus kita jaga lisan kita. Betul, harus dijaga betul-betul lisan kita, jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang, menggumpat, mengunjing ya. Kemudian ngupe ya bahasa kita, nggak boleh ya. Jadi selama bulan Ramadan tidak hanya waktu puasa ya. Ketika malam hari pun ya, artinya sebulan penuh ini jangan sampai lisan kita menggibah orang ya. Usahakan semaksimal mungkin kita menjaga betul-betul jangan sampai kita menggibah orang lain. Iya, baik. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Dengan syahwat. Okay. Misalkan kalau melihat dengan syahwat ini biasanya ya laki-laki melihat perempuan ya, atau sebaliknya perempuan melihat laki-laki, atau laki-laki melihat sesuatu yang terlihat di situ ada aurat ya dan lain-lain. Maka tidak boleh memandang sesuatu itu dengan syahwat. Sampai kepada istri kita pun begitu juga. Artinya pasangan ini kan halal, tapi ketika kita berpuasa nggak boleh. Misalkan kita mandang seseorang istri kita, gitu ya, gitu ya, bergejolak nafsu kita, nggak boleh. Ya apalagi bukan istri kita. Jadi nauzubillah, apalagi istri orang. Ya, artinya betul-betul menjaga pandangan mata kita. Awalnya memang dari pandangan mata itu, dari pandangan mata turun ke hati, gejolak nafsu, maka hal ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Jauhi 5 perkara tadi. Yang pertama dusta, kemudian adu domba, termasuk ghibah, kemudian melihat dengan syahwat ya. Nah, jadi perkara yang 5 ini nggak boleh kita lakukan. Oke, baik. Nah, untuk perkara yang melihat dengan syahwat ini, Pak Ustadz, yang terakhir ini menarik tentunya. Nah, kalau misalnya kita lagi berpuasa, bermain sosial media dan lain sebagainya, itu tidak sengaja dengan melihat sesuatu tersebut, apakah bisa membatalkan puasa kita juga? Itu seperti apa, Pak Ustadz? Kalau perkara tidak sengaja tidak masalah ya. Biasanya jangan sampai dari tidak sengaja kemudian lama-lama jadi sengaja gitu. Misalkan maaf ya, ini kan handphone ya, gadget yang kita pegang ini ya, kadang-kadang nggak sengaja kita kan buka, rupanya ada tampilan-tampilan yang nggak baik ya, apalagi kita berpuasa, maka segera tutup gitu. Nah, kemudian kita banyak istighfar. Nah, kemudian kalau sudah tahu seperti itu ya, segera kita jangan buka kembali gitu ya. Gara-gara nggak sengaja
tadi alamatnya di mana? Ya, tadi linknya apa gitu? Nggak boleh gitu ya. Nah, tadi berpuasa nggak boleh ya, malam ini boleh ya gitu. Maka nggak boleh ya. Baik. Bahkan tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kita harus menjaga pandangan. Baik Pak Ustadz. Berarti memang benar-benar harus dijaga pandangan kita ya Pak Ustadz. Dan kalau bisa simpen dulu handphonenya Pak Ustadz. Dan puasa itu junnah, perisai. Perisai, benar sekali, ada perisai. Mudah-mudahan dengan puasa untuk menghadapi teman kita nih Pak Ustadz, teman kita yang selalu posting-posting untuk makanan di siang hari itu seperti apa Pak Ustadz? Karena banyak sekali tuh yang goda-godaan yang luar biasa itu kan, apalagi kalau udah jam 12 siang itu udah posting makanan, udah posting ini, posting itu, entah mereka jualan atau apa, itu jelas itu sangat mengganggu sekali tuh nih. Walaupun iman kita itu kuat mungkin, tapi pasti ada godaannya sedikit Pak Ustadz. Terkadang canda ya. Iya. Ya kalau niatnya ya apa ya, pertama dia pengusaha ya, pengusaha, dia berdagang, makan minuman, ya silahkan, monggo silahkan untuk di-share gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita mengeser itu tujuannya bukan untuk mengganggu orang berpuasa ya, seperti ini loh. Tapi ada juga kadang kita share itu ya foto atau makanan atau video yang kita makan ketika video itu di siang hari di luar bulan Ramadan. Betul. Waktu Ramadan kita share gitu, pas buka dulu nih. Jadi itu sebenarnya itu juga ngaruh, itu mengganggu gitu. Benar. Maka perkara-perkara seperti ini sebenarnya ini memang candaan ya. Saya pun gitu juga. Kadang-kadang ada rasa-rasa canda, tawa, itu sudah biasa ya. Namun ya sekali lagi kita minta ampun kepada Allah ya, banyak istighfar, ya Allah, saya ini kan puasa, jangan sampai amalan saya ini sia-sia gitu ya. Ya udah mudah-mudahan ada yang ngingetin kita gitu ya. Kemudian kita pun nge-share makanan, video semata-mata bukan untuk mengganggu orang lain ya, kenyamanan orang berpuasa, karena juga kita juga berpuasa. Sehingga mereka juga khusyuk ibadah puasanya, kita juga khusyuk gitu ya. Kalau mau berjualan silahkan ya, niatnya berjualan. Seperti itu. Baik Pak Ustadz. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita tutup untuk Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu kali ini, kita dengarkan terlebih dahulu untuk kesimpulan untuk sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Adi Sucipto. Silakan Pak Ustadz. Baik pemirsa Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu dimanapun berada, pertama tentu kita teruslah memanjatkan syukur kepada Allah. Sampai hari ini kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan ya. Kemudian kita bisa melakukan ibadah puasa di siang hari, malam hari kita juga beribadah. Jangan sampai waktu-waktu kita terlewatkan begitu saja. Kemudian yang kedua, tolong jaga kesehatan. Ya. Kalau kesehatan kita prima, terjaga, maka ibadah yang lain pun akan maksimal gitu. Kita punya target ya, tapi kita kurang memperhatikan kesehatan, target kita nggak kecapai. Maka perlu di situ kita harus menjaga kesehatan. Kemudian yang terakhir, berharaplah kepada Allah, mengharapkan ridhonya, rahmatnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita isi dan kualitasnya berharap kepada Allah lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Amin. Tidak ada yang bisa menjamin. Untuk itu mudah-mudahan dengan puasa Ramadan dihapuskan segala dosa-dosa kita, tarawih kita diampuni dosa-dosa kita, sedekah kita diterima, dan jangan lupa tilawah, banyak baca Quran, dan kejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan juga semangat dalam beramal di bulan Ramadan. Amin. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah dan juga pembelajaran yang luar biasa sore hari ini tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah dan juga pembelajaran di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu kesempatan kali ini. Saya kira pemain undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.